Halo saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang terkasih, jumpa lagi pada siang hari ini. Biarlah kiranya saudara-saudara dalam keadaan apapun juga, ya, dalam bagaimana situasi pun keadaanmu pada saat ini, biarlah kita hidup tetap berada dalam kasih Kristus. Ya, karena terkadang kasih Kristus itu tersembunyi di balik teguran, ya, di dari teguran-teguran Tuhan, ya, setiap masalah, setiap keadaan itu adalah teguran Tuhan, karena di balik semuanya itu kita bisa menemukan kalau hati kita ini juga mau rela untuk diajar, dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi yang Tuhan sembunyikan di balik tongkat didikan Tuhan, ya. Karena setiap masalah itu didikan Tuhan, proses kita untuk masuk terus naik levelnya Tuhan, ya, untuk menang dari semuanya itu. Dan Tuhan sudah sediakan upah bagi kita. Karena itu kita perlu ketaatan. Taatlah kepada Tuhan, pada janji Tuhan, pada firman Tuhan. Lakukan perintah-perintahnya dengan setia. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelekuran di tanah. Ya, Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Sering kali dibalik kegagalan, ya, Tuhan baru dibalik itu, sesudah itu baru Tuhan sediakan keberhasilan. Untuk mendapatkannya kita harus tekun, ya, pantang menyerah, tetap terus. Bagi kita anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup sediakan mujizatnya, pertolongannya. Karena dengan iman dan pengharapan kita pada Yesus Kristus Tuhan, itulah yang memimpin kita untuk mendapatkan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ini saudara-saudaraku, sadarlah bahwa dalam perkara-perkara kecil, justru Tuhan sedang mempersiapkan kita kesempatan besar yang di luar batas pikiran kita, yang nggak pernah kita pikir, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah kita lihat. Tuhan sudah sediain tuh yang kita nggak pikirkan, ya, yang nggak pernah sadar kita akan dapatkan, tapi itu Tuhan sediakan. Bahkan juga melalui semuanya itu juga karakter kita dikikis, temperamen kita dikikis. Melalui proses itu, ya, kita semakin hari semakin dibenarkan, dibersihkan. Memang waktu dibersihkan itu sakit, ya, lagi dibersihin tuh sakit. Tapi sesudah dibersihkan, lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di balik semuanya itu, semua kekurangan kita, kejelekan kita, kejahatan kita itu terkikis, terbuang, ya, digantikan dengan ciptaan baru, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik karakter kita, temperamen kita, kasih kita kepada Tuhan, ya. Biarlah kira semua kekurangan kita yang disimpan itu menjadi Tuhan gantikan dengan kelimpahan, ya, kebaikan. Bahkan juga di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, anak-anaknya. Karena di balik air mata ini Tuhan sediakan anugerahnya bagi kita. Cukup bagi kita untuk melihat hari-hari kita bertambah baik, keadaan kita bertambah baik. Pada saat kita merasa sakit, ya, tersimpan, Tuhan sediain itu pemulihan, kesembuhan, ya. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Bahkan di dalam pelanggaran kita, kejahatan kita, Tuhan sudah simpen, sudah sediakan pengampunan untuk kita melalui Dia mati di kayu salib, ya. Kalau dulu aja Tuhan begitu baik pada orang Israel yang jahat, yang selalu curiga sama Tuhan, tapi Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya cukup, nggak kekurangan mereka. Tetapi dasar manusia itulah kita, yang sekali tidak merasa cukup, mulut kita penuh dengan sumpah serapah, sungut-sungut, ya, yang harusnya itu tidak dikeluarkan, tapi seharusnya kita ganti dengan ucapan syukur, tapi kita ganti dengan sungut-sungut, marah, dengan jengkel, komplain sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Kalau kita mau datang kepada Dia, Tuhan mau ampunin, dan Tuhan sendiri akan nyatakan kuasanya. Saudara, ada kesaksian, ya. Kalau dulu saya ini orangnya egois, cepat tersinggung, cepat marah.
Padahal saya orang yang nggak mampu, orang nggak punya apa-apa. Bahkan kehidupan saya dulu sangat sederhana sekali. Beda dengan sekarang. Sesudah saya mengikut Tuhan, benar-benar percaya pada firman Tuhan dan saya jalani perintah-perintahnya, maka Tuhan nyatain kuasanya. Mujizat terjadi, bahkan juga kami bisa hidup dalam berkelimpahannya Tuhan. Saudara, dulu saya ini saking hidup susah, saya itu jualan. Saudara, jualan semua barang, dari yang kecil sampai yang besar, sampai beras pun saya jual, dari barang-barang kreditan sampai utang, ya. Saudara, pikiran saya datang ke gereja hanya untuk dagang, nagih utang. Saya pergi antar anak sekolah hanya nawarin barang untuk nagih utang. Saudara, pikiran saya hanya uang. Saya terikat dengan uang, jadi saya gak benar-benar murni melayani Tuhan di gereja dengan murni, atau juga aktif di gereja dengan murni, karena motivasi adalah jualan dan mendapatkan uang. Saudara, saya lakukan seperti itu sampai satu kali Tuhan nyatain kepada saya dalam keadaan jualan yang begitu gencer-gencernya, bahkan hebat ya, dari t-shirt, karpet, apa semua barang-barang besar itu saya kreditin. Saudara, satu kali besok saya mau retret, hari ini ada orang datang untuk datang ke rumah beli, ambil barang, ya. Dia ambil barang-barang dan dia bilang, katanya, nanti ini saya bayarnya cuma ada segini uangnya, kamu ambil di depan sana, di depan gang rumah itu rumah saya, kamu datang nanti kamu ambil. Saudara, saat itu saya berbunga-bunga sekali. Wah, dagangan saya habis dibeli sampai segini banyaknya ya, barang-barangnya itu. Bahkan juga saya bersuka cita. Wah, karena besok saya mau pelayanan, Tuhan sudah sedia berkat buat saya nih. Saya senang, happy. Saudara, saat itu juga sore itu sesudah saya rapi-rapi, saya datang pergi bersama dengan suami ke alamat yang dia tunjuk itu, di depan masih kompleks, satu kompleks ya. Saya datang ke sana, ternyata itu bukan rumahnya, itu rumah udah kosong ya, itu rumah kontrakan yang sudah kosong. Saudara, aduh, rasanya putus, rasanya saya sedihnya setengah mati, bahkan juga bergetarnya hati ini, dengan marah, kesel, jengkel gitu ya. Berarti saya ditipu. Sedangkan besok saya mau pelayanan. Saudara, malam hari itu saya nggak bisa tidur. Saya berdoa, kenapa Tuhan, kenapa gitu kan. Padahal kan saya berjualan, hasil jualan pun saya kasih perpuluhan lah, saya tetap terus melayani Tuhan sekalipun sambil dagang gitu kan ya. Saya komplain sama Tuhan, tapi suami saya katakan, sudahlah, berarti kan udah, artinya Tuhan sudah nyatain bahwa kamu tuh nggak boleh dagang lagi yang seperti itu gitu kan. Kamu tuh harus benar-benar di dalam pelayanan Tuhan, nggak usah lagi pikirannya dengan uang, cukupin dengan gaji yang suami dapat kerjakan setiap bulan. Jadi saudara, saya dengan sedih, bahkan juga dengan jengkel, besok pagi, aduh udah nggak jadi, saya nggak akan pelayanan di tempat retret itu. Saudara, tapi suami tetap terus, sekalipun apapun, hayo pergi pelayanan. Saudara, hari itu saya benar-benar, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya untuk pergi retret, ada damai sejahtera dalam hati saya, supaya saya nggak kesel terus terhadap orang itu. Bahkan saya nggak mau, sekalipun mulut saya nggak ngutukin, tapi hati saya ngutukin orang itu. Saya hanya bisa ampunin dia, memberkati dia, karena saya mau mengasihi dia. Bukan sebagai musuh yang menipu saya, tapi saya mengasihi dia sebagai orang mana umurnya agak tua dari saya, orang tua yang benar-benar mungkin dia butuh. Biarlah dia ambil semuanya, itu merugikan saya. Saya pergi retret, saya di situ ada damai sejahtera, saya tetap terus ada pelayanan, saya bisa melayani mereka ya, sampai 3 hari itu ada damai sejahtera dalam hati saya. Pulang saya bawa dengan sukacita damai sejahtera. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, waktu saya kembali pulang, oh Tuhan Yesus baik. Tuhan gantiin melalui suami saya yang mendapatkan orderan ya, yang mendapatkan bisa jual genset yang harganya lebih dari yang saya dagang ini, dapat insentifnya nanti. Saudara, Tuhan itu baik. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk diambil supaya kita ini kembali kepada Tuhan, supaya kita ini benar-benar lagi nyandarin Tuhan, nggak main-main lagi sama Tuhan, nggak sibuk-sibuk lagi dengan mamon, dengan uang ya, yang membuat kita akhirnya hanya jadi ngedompleng gitu loh. Padahal saya mau cari duit, alasannya pelayanan gitu kan. Saya harus benar-benar full melayani Tuhan dengan hati, full heart, dan juga waktu yang Tuhan sudah sediakan. Dan mulai saat itu saya
selesaikan semua dagangan itu, dan saya nggak berdagang lagi sampai hari ini, saudara. Itu tahun 2000-an ya, 2005 lah, sampai 2008 itu saya kerjain seperti itu. Dan Tuhan sediakan segala sesuatunya. Sampai saat ini saya nggak kekurangan apapun. Kemanapun saya pergi, Allahku menyediakan. Tuhan sediain ya. Tuhan memberkati kita. Hingga apapun yang dulu rasanya saya khawatir untuk kekurangan anak-anak sekolah, apa Tuhan sediain. Bahkan anakku DM bisa sekolah kuliah ke Australia. Bahkan anak perempuan saya bisa sekolah ke Xiamen, ya, ke Cina. Itu semua kemurahan Tuhan yang Tuhan tunjukkan, bahwa kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, enggak lagi dengan rasa takut, khawatir untuk melihat masa depan anak-anak atau masa depan kita, untuk keadaan kita, tapi tetap terus mengandalkan Tuhan dan tetap terus percaya. Yang penting menyenangkan hati Tuhan, duduk diam baca firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, benar-benar lakukan pelayanan demi pelayanan dengan hati yang murni, hati yang tulus melayani Tuhan, maka Tuhan juga sediain segala sesuatunya. Dan Tuhan nyatain, sekalipun mungkin sedih, sakit, tapi di balik semua itu Tuhan balikkan lagi berkelipat-lipat kali ganda dengan apa yang kita hilang. Karena itu saudara, masuklah dalam rencana Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaanmu. Biarlah kita benar-benar datang kepada Tuhan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena di Mazmur 18 ayat 30 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Karena itu saudara, terus percaya, bangkitkan imanmu. Lihat, jangan lihat keadaan sekarang, lihat nanti yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan siapkan. Yang penting siapkan dulu hati kita, iman kita, dan tetap terus percaya. Lakukan perintah Tuhan, maka semuanya janjinya akan digenapi. Karena itu Tuhan akan memberkati saudara, terjadilah perubahan dalam hidupmu, dan Tuhan sendiri akan lakukan mujizat terjadi. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atasmu, perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan turun atasmu, dan kita semua diberkati Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi saudara dan saya sekarang ini sampai selama-lamanya. Bye-bye.